Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Octavian. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai osilator untuk memenuhi tugas UAS Mekanika. Osilasi adalah sebuah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Osilasi sering juga dikatakan sebagai vibrasi atau getaran. Contoh sederhana dari osilasi yaitu pada ayunan pendul. Dunia kita dipenuhi dengan osilasi, di mana objek bergerak maju mundur berulang kali. Berikut adalah beberapa contoh. Ketika tongkat pemukul memukul bola kasti, tongkat pemukul mungkin berosilasi hingga melukai tangan orang yang memukul atau bahkan pecah. Ketika gempa terjadi di sebuah kota, bangunan dapat berosilasi sehingga terguncang parah dan rusak atau roboh. Penelitian dan pengendalian osilasi adalah dua tujuan utama baik dari fisika maupun teknik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana. Berikut ditunjukkan gambar 15.1. Gambar tersebut menunjukkan serangkaian jepretan foto diambil pada interval-interval waktu yang sama, yang memperlihatkan posisi sebuah partikel ketika ia bergetar atau berosilasi bolak-balik di sekitar titik pusat sumbu X di antara batas-batas XM dan min XM. Panah-panah vektor digambarkan dengan skala yang menunjukkan kecepatan partikel. Kecepatan partikel mencapai maksimum bila partikel itu berada di titik pusat dan nol. Ketika benda berada di XM, jika nilai waktu T dipilih 0, ketika partikel berada di plus XM, maka partikel itu akan kembali ke XM pada waktu T sama dengan periode, di mana T adalah periode gerakan atau getaran. Gerakan ini kemudian diulangi lagi secara terus-menerus. Grafik untuk X sebagai sebuah fungsi waktu untuk gerakan pada A. Gambar 15.1a menunjukkan urutan snapshot dari sistem osilasi sederhana. Partikel bergerak berulang kali, bolak-balik di sekitar sumbu X. Pada bagian ini kita hanya menggambarkan gerak, kemudian kita akan membahas bagaimana mencapai gerakan tersebut. Salah satu sifat penting gerak osilasi adalah frekuensi atau jumlah silat yang diselesaikan dalam 1 detik. Simbol untuk frekuensi adalah F dan satuan SI MA Hertz, disingkat HS, Hz, di mana 1 Hz sama dengan 1 Hz sama dengan 1 osilasi per detik sama dengan 1 second pangkat min 1, menghasilkan persamaan 11. Terkait dengan frekuensi adalah periode gerak T yang merupakan waktu untuk satu kali osilasi sempurna atau cycle, yaitu T sama dengan 1/F, menghasilkan persamaan 1.2. Setiap gerak yang berulang secara teratur disebut gerak periodik atau gerak harmonik. Kita tertarik dengan gerak yang berulang dalam suatu cara tertentu, yaitu seperti pada gambar 15.1a. Untuk gerak seperti itu, perpindahan partikel dan titik asal diberikan sebagai fungsi waktu dengan persamaan 1.3 xt sama dengan xm kecil cos omega f plus c, di mana xm, omega, dan pi adalah konstanta gerakan. Ini disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Sebuah istilah yang berarti gerak periodik merupakan fungsi sinus waktu persamaan 1.3, di mana fungsi sinus merupakan kosinus, digambarkan pada gambar 15.1b. Di situ kita akan memperoleh grafik dengan memutar gambar T0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan kemudian menghubungkan lokasi partikel berturut-turut menggunakan kurva. Kuantitas yang menentukan bentuk grafik ditampilkan gambar 15.2 berikut dengan namanya. Sekarang itu harus menetapkan kuantitas tersebut. Kuantitas xm disebut amplitude gerak, adalah konstanta positif yang nilainya tergantung pada bagaimana itu dimulai. Subbab m menyatakan nilai maksimal karena amplitudenya merupakan perpindahan maksimum partikel ke arah manapun. Fungsi kosinus pada persamaan 15/3 bervariasi di antara batas plus minus 1, sehingga perpindahan X bervariasi antara batas-batas plus minus xm.
Kuantitas waktu yang bervariasi omega t plus pi pada persamaan 15/3 disebut gerak fasa dan konstanta pi disebut konstanta fasa atau sudut fasa. Nilai pi tergantung pada perpindahan dan kecepatan partikel pada waktu t sama dengan 0. Untuk plot xt pada gambar 15/3a, konstanta fasa pi adalah 0. Untuk merepresentasikan konstanta omega yang disebut frekuensi sudut gerak, kita harus memperhatikan bahwa perpindahan xt harus kembali pada nilai asal satu periode t gerak, yakni xt harus sama dengan x t kecil plus t besar untuk semua t kecil. Untuk mempermudah analisis ini, mari kita ambil pi sama dengan 0 pada persamaan 15/3. Dari persamaan tersebut kita dapat menuliskan persamaan 1.4. Xm cos omega t sama dengan Xm cos omega t plus t besar. Fungsi kosinus mengulang dirinya saat fasa bertambah 2pi radian, sehingga persamaan 15/4 memberikan omega t plus t besar sama dengan omega t plus 2pi atau omega t plus 2 sama dengan 2pi. Berikut diberikan gambar 15/3. Kemudian ditunjukkan juga gambar 15/4. Persamaan 1.5 omega sama dengan 2pi per t sama dengan 2pi f. Satuan SI frekuensi adalah radian per detik agar konsisten, maka pi harus dalam radian. Gambar 15/3 membandingkan xt untuk dua gerakan harmonik sederhana yang berbeda dalam amplitudonya, dalam periode dan dengan dalam frekuensi dalam konstanta fasa. Kecepatan gerak harmonik sederhana atau GHS. Dengan mendiferensiasi persamaan 15/3, kita dapat menemukan pernyataan untuk partikel yang bergerak dengan gerak harmonik sederhana, yaitu 1.6. Vt sama dengan dxt per dt sama dengan d per dt dalam kurung xm cos dalam kurung omega t plus pi tutup kurung. Vt sama dengan min omega xm sin dalam kurung omega t plus pi dalam kurung kecepatan. Kemudian gambar 15/4a adalah plot dari persamaan 15/3 dengan pi sama dengan 0. Gambar 15/4 menunjukkan persamaan 15/6 juga dengan pi sama dengan 0. Analog dengan amplitudo xm dalam persamaan 15/3, kuantitas positif omega xm dalam persamaan 15/6 disebut amplitudo kecepatan atau velocity amplitude atau Vm. Seperti yang Anda lihat pada gambar 15/4, kecepatan dari partikel yang berosilasi bervariasi antara batas-batas plus minus Vm sama dengan plus minus omega xm. Perhatikan juga pada gambar bahwa kurva Vt digeser ke kiri dari kurva xt dengan periode 1/4. Ketika magnitudo perpindahan paling magnitudo yaitu xt sama dengan xm, magnitudo kecepatan paling kecil Vt sama dengan 0. Ketika magnitudo perpindahan paling sedikit bernilai 0, besarnya kecepatan adalah yang terbesar, yaitu Vm sama dengan omega xm. Percepatan gerak harmonik. Dengan mengetahui kecepatan VIR pada gerak harmonik sederhana, kita dapat menemukan pernyataan untuk kecepatan partikel yang berosilasi dengan mendiferensiasi sekali lagi. Dengan demikian, dari persamaan 15/6 kita memiliki persamaan 1.7, yaitu sebagai berikut. Gambar 15/4 adalah plot persamaan 15/7 untuk kasus pi sama dengan 0. Kuantitas positif omega kuadrat xm pada persamaan 15/7 disebut amplitudo percepatan atau acceleration amplitude atau AM, yakni percepatan partikel yang bervariasi antara batas plus minus AM sama dengan plus minus omega kuadrat xm. Seperti pada gambar 14/4c, terlihat bahwa kurva percepatan atau AT digeser ke kiri sebesar 1/4t relatif terhadap kurva kecepatan Vt.
Dari persamaan-persamaan di atas, kita dapat menggunakan persamaan 1.3 dan 1.7 menjadi persamaan berikut. AT sama dengan min omega kuadrat XT, yang merupakan ciri khas gerak harmonik sederhana adalah dalam GHS, percepatan sebanding dengan perpindahan, tetapi berlawanan tanda. Dus kuantitas ini terkait dengan kuadrat dari frekuensi sudut. Jadi, seperti gambar 15-4 menunjukkan ketika perpindahan memiliki nilai positif terbesarnya, percepatan memiliki nilai negatif terbesarnya, dan sebaliknya. Ketika perpindahan adalah 0, percepatannya juga 0. Yang ketiga yaitu hukum gaya untuk gerak harmonik sederhana. Setelah kita mengetahui bagaimana percepatan partikel bervariasi dengan waktu, dapat menggunakan hukum kedua Newton untuk mempelajari gaya apa yang bekerja pada partikel untuk memberikan percepatan. Jika kita menggabungkan hukum kedua Newton dan persamaan 1/8 dan kita temukan gerak harmonik sederhana 1.9 sebagai berikut. Hasil ini pemulihan gaya yang sebanding dengan perpindahan, tetapi berlawanan tanda, merupakan hal yang lazim. Itu adalah hukum Hooke. Mendapatkan persamaan 1.10 dan 1.11. Sebenarnya kita dapat mengambil persamaan 15.10 sebagai alternatif definisi gerak harmonik sederhana, yakni gerak harmonik sederhana adalah gerak yang dijalankan oleh partikel yang tunduk pada gaya yang sebanding dengan perpindahan partikel, tetapi berlawanan tanda. Sistem balok pegas pada gambar 15-5 membentuk osilator harmonik linier sederhana atau osilator linier pendek, di mana linier menunjukkan bahwa F adalah sebanding dengan X, bukan kepada suatu gaya X lainnya. Frekuensi sudut omega, gerak harmonik sederhana, dan blok dihubungkan ke konstanta pegas atau K, dan massa balok M oleh persamaan 15-11 yang menghasilkan persamaan 1.12. Omega sama dengan akar dari K per M frekuensi sudut. Dengan mengkombinasikan persamaan 15-5 dan 15-12, kita dapat tuliskan untuk periode osilator linier pada gambar 15-5. Persamaan 1.13 sebagai berikut. Persamaan 15-12 dan 15-13 mengatakan pada kita bahwa frekuensi sudut yang besar dan periode kecil merujuk pada pegas, kaku dengan konstanta dan besar, dan balok yang ringan massa M kecil. Berikut terdapat gambar 15-5. Setiap sistem yang berosilasi, baik itu papan menyelam atau senar biola, memiliki beberapa unsur pegas dan beberapa unsur inersia atau massa, dan dengan demikian menyerupai osilator linier dalam osilator linier pada gambar 15-5. Elemen-elemen ini diletakkan di bagian yang terpisah dari sistem kepegasan. Ini sepenuhnya ada pada pegas yang kita asumsikan tak bermassa, dan inersia ada seluruhnya di balok yang kita asumsikan rigid. Dalam senar biola, bagaimana juga dua elemen berada di dalam string. Yang keempat yaitu energi dalam gerak harmonik sederhana. Kita sekarang meninjau situasi ini secara kuantitatif. Energi potensial suatu osilator linier seperti yang terlihat pada gambar 15-5 dikaitkan sepenuhnya dengan pegas. Nilainya tergantung pada seberapa besar pegas diregangkan atau dikompresi, yaitu pada Txt. Di situ terdapat persamaan UT sama dengan setengah Kx kuadrat sama dengan setengah Kx kuadrat M cos kuadrat dalam kurung omega T plus pi, persamaan 1/18. Sebuah fungsi yang ditulis dalam bentuk cos kuadrat A seperti di sini berani cos A kuadrat dan tidak sama dengan cos A kuadrat yang berarti cos A kuadrat. Energi kinetik sistem pada gambar 15-5 seluruhnya terosilasi pada balok. Nilainya tergantung pada seberapa cepat balok berpindah, yakni pada Vt kita dapat menggunakan persamaan 1/6 untuk menemukan persamaan 1/9, yaitu Kt sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah m omega kuadrat x kuadrat m sin kuadrat dalam kurung omega t plus pi. Jika kita menggunakan persamaan 15-12,
Untuk mensubstitusikan Km ke omega kuadrat, kita dapat menuliskan persamaan 1 strip 19 sebagai berikut. Kt sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah kx kuadrat m sin kuadrat omega t plus pi. Energi mekanik didapat dari persamaan 1 strip 18 dan 1 strip 20, yakni EU plus K sama dengan setengah kx kuadrat m cos kuadrat omega t plus pi plus setengah kx kuadrat m sin kuadrat omega t plus pi sama dengan setengah kx kuadrat m dalam kurung cos kuadrat dalam kurung omega t plus pi plus sin kuadrat dalam kurung omega t plus pi. Untuk setiap sudut cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Dengan demikian, kuantitas dalam tanda kurung kotak di atas adalah menyatu dari dan kita memiliki E sama dengan U plus K plus setengah KX kuadrat M. Gambar 15-7 menunjukkan versi sudut sebuah pegas atau elastisitas dikaitkan dengan pemilihan, pemanjangan, dan kompresi pegas seperti yang kita bahas sebelum torsi. Dengan torsi mengacu pada pemilinan. Jika kita memutar sebuah cakram seperti yang terlihat pada gambar 15-7 dengan beberapa perpindahan sudut dari posisi diamnya, di mana garis acuan adalah θ sama dengan 0 dan melepaskannya, maka benda tersebut akan berosilasi di sekitar posisinya pada sudut gerak harmonik sederhana. Memutar cakram melalui sudut omega di kedua arah memasukkan pemulihan torsi yang diberikan oleh θ sama dengan min k θ. Nilai X atau kappa Yunani adalah konstan, disebut juga sebagai konstanta torsi, yang tergantung pada panjang, diameter, dan bahan dari kawat suspens. Perbandingan persamaan 1 strip 22 dengan persamaan 1 strip 10 menentukan kita untuk menafsirkan bahwa persamaan 1 strip 22 adalah bentuk hukum sudut Hooke, dan kita dapat mengubah persamaan 1 strip 13 yang memberikan periode linear GHS ke dalam sebuah persamaan untuk periode GHS sudut. Kita mengganti konstanta pegas K dalam persamaan 1 strip 13 dengan ekuivalennya, yaitu konstanta K mengganti massa M dalam persamaan 1 strip 13 dengan ekuivalennya, yaitu inersia rotasi atau pada cakram yang berosilasi. Penggantian ini menghasilkan persamaan 1.23 yang merupakan persamaan yang benar untuk periode sebuah osilator harmonik sederhana sudut atau torsi pendulum. Yang keenam yaitu pendulum. Pendulum sederhana. Pendulum sederhana yang terdiri atas partikel dengan massa M disebut juga bob dari pendulum, yang tergantung dari satu ujung kawat tidak dapat diregangkan, yang tak bermassa dengan panjang L, yang diikat di ujung lainnya. Seperti dalam gambar 15-9a, bab bebas mengayun bolak-balik pada bidang halaman, ke kiri dan kanan, garis vertikal melalui titik poros pendulum. Gaya yang bekerja pada bob adalah gaya T dari kawat dan gaya gravitasi F seperti yang kita tunjukkan pada gambar 15-9b, di mana kawat membuat sudut θ dengan garis vertikal. Kita membagi Fg ke dalam komponen radial Fg cos dan komponen Fg vektor sin θ yang bersinggungan dengan jalur yang diambil oleh bob. Komponen tangensial ini menghasilkan torsi yang memulihkan di sekitar titik poros pendulum, karena komponen selalu bekerja berlawanan dengan perpindahan bob sehingga membawa bob kembali ke lokasi pusatnya. Lokasi tersebut disebut posisi kesetimbangan θ sama dengan 0, karena pendulum akan diam dan tidak berayun. Dari persamaan 10 10.41 θ sama dengan R torsi F. Kita dapat menuliskan pemulihan torsi ini sebagai persamaan 1.24, yaitu T sama dengan min L besar dalam kurung Fg sin θ, di mana tanda minus menunjukkan bahwa torsi bekerja untuk mengurangi θ dan L dengan lengan.
Momen komponen Fg sin theta di sekitar titik poros, substitusikan persamaan 15/24 ke dalam persamaan 10/44, yaitu torsi sama dengan inersia kali A, dan kemudian gantikan Mg sebagian besar dari Fg sehingga persamaan 1/25 sama dengan min L Mg sin theta sama dengan I kali A, di mana I adalah inersia rotasi pendulum di sekitar titik poros atau pivot, dan A sama adalah percepatan sudutnya di sekitar titik itu. Kita dapat menyederhanakan persamaan 1/25 jika kita mengasumsikan sudut theta kecil, untuk kemudian kita dapat perkirakan sin theta dengan theta dalam ukuran radian. Sebagian dari contoh, jika theta sama dengan 5,00 derajat sama dengan 0,0873 radian, maka sin theta sama dengan 0,0872. Perbedaannya hanya sekitar 0,1%. Dengan pendekatan itu dan beberapa pengaturan jangka dapatkan ulang, kita dapatkan gambar 15/9. Kita mendapatkan persamaan 1.26, yaitu A sama dengan MgL per I theta. Persamaan ini adalah kesetaraan sudut dari persamaan 15/8 cos khasnya GHS. Hal ini memberitahukan kita bahwa percepatan sudut pendulum A sebanding dengan perpindahan sudut theta, tetapi berlawanan tanda. Dengan demikian, karena pendulum bab bergerak ke kanan seperti pada gambar 15/9a, maka percepatannya meningkat ke sebelah kiri sampai bab berhenti dan mulai bergerak ke kiri theta m. Kemudian ketika pendulum ke sebelah kiri, dari posisi kesetimbangan percepatannya yang cenderung ke kanan menariknya untuk kembali ke kanan, dan seterusnya, seperti ayunan bolak-balik dalam GHS lebih tepatnya. Gerak pendulum sederhana yang berayun hanya pada sudut kecil adalah GHS. Kita dapat menyatakan pembatasan ini untuk sudut kecil, dan dalam cara lain amplitude sudut theta m. Sudut ayun maksimal, gerak harus kecil. Dengan membandingkan persamaan 15/26 dan persamaan 15/8, kita dapat melihat bahwa frekuensi sudut pendulum adalah omega sama dengan akar dari MgL per inersia. Selanjutnya, jika kita mengganti pernyataan ini untuk ke persamaan 15/5, omega sama dengan 2pi per T, kita lihat bahwa periode pendulum dapat ditulis sebagai persamaan 1.27. Semua massa pendulum sederhana terkonsentrasi pada massa partikel seperti Bob dengan radius L dari titik poros. Dengan demikian, kita dapat menggunakan persamaan 10/33 inersia sama dengan mr² menjadi inersia sama dengan ml² untuk inersia torsi pendulum. Mensubstitusi persamaan ini ke dalam persamaan 15/27 dan menyederhanakannya, kemudian menghasilkan persamaan 1.28, yaitu sebagai berikut. Sebagai pernyataan sederhana, untuk periode pendulum sederhana yang berayun hanya melalui sudut kecil. Pendulum fisik. Sebuah pendulum nyata biasanya disebut pendulum fisik, bisa saja memiliki distribusi massa yang rumit, jauh berbeda dari pendulum sederhana. Apakah pendulum Book juga mengalami GHS? Jika demikian, berapa periodenya? Gambar 15/10 menunjukkan sebuah pendulum fisik yang berada di satu sisi dengan sudut theta. Gaya gravitasi Fg bekerja pada pusat massa C dengan jarak H dan titik poros O. Perbandingan gambar 15/10 dan 15/9 mengungkapkan hanya satu perbedaan penting antara pendulum fisik dan pendulum sederhana. Untuk pendulum fisik, komponen Fg sin theta dari gaya gravitasi memiliki lengan momen berjarak H di sekitar titik poros, bukan dikawat sepanjang L dalam hal lainnya. Analisis pendulum fisik akan menduplikasi analisis pendulum sederhana melalui persamaan 1/27 sekali lagi. Untuk theta m kecil, kita akan menemukan bahwa gerak yang terjadi kira-kira adalah GHS. Jika kita mengganti L dengan H pada persamaan 1/27, kita dapat menuliskan
penodenya sebagai berikut. Pendulum fisik atau amplitude. Persamaan 1/29. Seperti pendulum sederhana, I adalah inersia rotasi pendulum di sekitar O. Namun sekarang bukan hanya tergantung pada bentuk pendulum fisik, tetapi masih proporsional untuk M. Pendulum fisik tidak akan berayun jika porosnya berada di pusat masanya. Secara formal ini seperti menempatkan H sama dengan 0 pada persamaan 1/29. Persamaan tersebut memprediksi T menjadi torsi yang berarti bahwa pendulum tidak pernah menyelesaikan suatu ayunan. Berikut gambar 15.10. Kemudian kita akan mengukur nilai G. Kita dapat menggunakan pendulum fisik untuk mengukur percepatan jatuh bebas G di lokasi tertentu di permukaan bumi. Ada tak terhitung ribuan pengukuran yang telah dilakukan selama prospeksi geofisika. Untuk menganalisis suatu kasus sederhana, anggap pendulum adalah batang homogen dengan panjang L, tergantung di salah satu ujungnya. Untuk pendulum seperti itu, H pada persamaan 1529, jarak antara titik poros dan pusat massa adalah L. Tabel 10.2e mengatakan bahwa inersia rotasi pendulum tersebut berada di sekitar sumbu tegak lurus melalui pusat massa, yakni setengah ml kuadrat. Berdasarkan teorema sumbu paralel dari persamaan 1036 7 pm ml mh kuadrat, kita menemukan bahwa inersia rotasi pada sumbu tegak lurus melalui salah satu ujung batang adalah persamaan berikut. Jika kita ambil H sama dengan setengah L dan I sama dengan ml kuadrat pada persamaan 1529 dan mencari penyelesaian untuk G, kita temukan bahwa G sama dengan seperti berikut. Persamaan 1.31. Jadi dengan mengukur L dan periode T, kita dapat menemukan nilai G di lokasi pendulum berada. Jika menggunakan harus dibuat tepat, diperlukan sejumlah pengkondisian seperti mengayunkan pendulum dalam ruang yang telah dikosongkan, gerak harmonik sederhana, dan gerak melingkar merata. Pada tahun 1610, Galileo menggunakan teleskop yang baru dibangunnya menemukan 4 bulan utama Jupiter. Selama berminggu-minggu pengamatan masing-masing bulan tampak oleh Galileo seakan bergerak bolak-balik relatif terhadap planet dalam apa yang sekarang kita sebut dengan gerak harmonik sederhana. Cakram planet berada di titik tengah pergerakan. Catatan pengamatan Galileo Galilei ditulis tangan sendiri olehnya A.P. French dan dari MIT menggunakan data Galileo untuk mencari posisi bulan Kalisto relatif terhadap Jupiter. Dalam hasil yang ditunjukkan pada gambar 1513, lingkaran itu didasarkan pada pengamatan Galileo dan kurva adalah kesesuaian terbaik dengan data. Kurva itu menunjukkan persamaan 15/3 untuk fungsi perpindahan GHS. Periode sekitar 16,8 hari dapat diukur dari plot. Nyatanya hal tersebut jauh dari harmonik sederhana, merupakan gerak melingkar seragam. Apa yang Galileo lihat dan apa yang Anda lihat dengan baik menggunakan teropong dan sekitar kesabaran adalah proyeksi gerak melingkar merata. Pada garis di bidang gerak, kita diarahkan oleh pengamatan Galileo yang luar biasa pada kesimpulan bahwa gerak harmonik sederhana adalah gerak melingkar merata yang dilihat dari tepi. Dalam bahasa yang lebih formal, berikut terdapat gambar 15/14. Gambar 15/14 merupakan contoh perwujudannya. Gambar ini menunjukkan sebuah partikel referensi P, atas bergerak melingkar merata dengan kecepatan sudut omega atau konstan di lingkaran referensi. Jari-jari XM melingkar merupakan magnitudo dari vektor posisi partikel pada waktu I kapanpun. Posisi sudut partikel adalah omega T torsi. Berikut terdapat gambar 15/13. Gambar 15/13 sudut antara Jupiter dan bulannya Kalisto yang terlihat dari bumi. Lingkaran didasarkan pada pengukuran Galileo tahun 1610. Kurva di atas adalah yang paling cocok
dan dianggap mewakili gerak harmonik sederhana pada jarak rata-rata Jupiter dari Bumi, waktu 10 menit dan berkorelasi dengan sekitar 2 kali 10⁻⁶ km. Diadaptasi dari A. P. French, Newton Mechanics, W. W. Norton dan Company, New York 1971. Pi, di mana Pi adalah posisi sudut pada T sama dengan 0, proyeksi partikel P, atas ke sumbu X adalah titik P, yang kita ambil menjadi partikel kedua. Proyeksi vektor posisi partikel P ke sumbu X memberikan lokasi xt dari P. Dengan demikian kita menemukan xt sama dengan xm cos omega t plus pi, yang cocok dengan persamaan 15/3. Kesimpulan kita benar. Jika partikel referensi P bergerak dalam gerak melingkar merata, maka proyeksi partikel P-nya bergerak dalam gerak harmonik sederhana sepanjang diameter lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.